Bila kecanduan narkoba mampu merusak 3 bagian otak, maka pengguna materi pornografi yang berkelanjutan mampu merusak 5 bagian otak. Saya mau bagikan pada kita semua ada 10 dampak pornografi pada manusia. Yang pertama, dampak daripada kita yang suka nonton pornografi akan terjadi kerusakan pada otak. Ahli bedah otak dari Amerika Serikat bernama Dr. Donald Hilton Jr. mengatakan bahwa pornografi sesungguhnya merupakan penyakit karena mengubah struktur dan fungsi otak. Dengan kata lain, merusak otak, dan yang dihasilkan sangat dahsyat. Bila kecanduan narkoba mampu merusak 3 bagian otak, maka pengguna materi pornografi yang berkelanjutan mampu merusak 5 bagian otak. Konten yang ada dalam film porno akan selalu nyangkut dalam memori manusia, sedangkan pada pecandu narkoba dari zat psikoaktif dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, kita bisa melihat di sini ternyata yang sungguh mengagetkan. Ketika kita kecanduan sama obat-obatan terlarang, maka yang dirusak 3 bagian otak kita. Tapi kalau kita tercandu dengan pornografi, yang dirusak 5 bagian otak kita. Otak besar, otak kecil, otak tengah, otak kanan, otak kiri. Jadi ini lebih parah kerusakannya daripada orang kecanduan dengan narkoba. Kalau kita kecanduan dengan rokok akan merusak paru-paru. Tapi waktu kita kecanduan dengan pornografi akan merusak otak. Sehingga menyebabkan akhirnya orang tersebut jadi sulit untuk berpikir panjang. Bahkan ingatannya pun mudah lupa. Nah, ternyata yang mengagetkan, konten internet yang paling merusak bagi anak-anak dari survei-survei yang ada pada orang tua, 62,3% karena konten pornografi. Baru yang lain-lainnya kekerasan dan juga yang lainnya. Jadi kita bisa melihat ternyata 62% otak anak dirusak. Otak seseorang dirusak karena konten pornografi. Bagian otak yang paling dirusak adalah prefrontal cortex, yang membuat seseorang sulit membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi, serta mengambil keputusan dan berbagai peran yang penting. Yang kedua, dampak daripada pornografi merusak keseimbangan hormonal. Pelaku yang pernah mengakses pornografi dan mengulanginya lagi terancam keseimbangan hormonnya yang akan terganggu. Karena ada hormon-hormon dalam tubuh yang secara psikologis dibuat bekerja secara terus-menerus oleh pornografi. Hormon memaksa seseorang untuk mengakses pornografi meskipun ia mengetahui bahwa semua perbuatan itu tidak benar. Ia pun melakukannya pada saat kesendirian. Ia sadar perilakunya sekalipun itu salah. Namun ia tidak dapat melakukannya. Ia tidak dapat melepaskan atau melawannya. Gangguan emosional ini menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir jernih, malas berpikir, dan tidak bisa berpikir kreatif. Para pecandu pornografi jadi seperti terikat lahir batin dengan pornografi. Jika tidak melihat pornografi beberapa hari, ia merasa kangen. Hormon ini dalam tubuhnya membuat seseorang jadi terikat pada pornografi dan sulit untuk melepaskan karena ada perasaan yang sangat kuat untuk kembali ingin menyaksikan dan menonton lagi. Yang ketiga, dampak daripada pornografi, perpustakaan porno akan ada dalam otak orang tersebut. Orang yang sering mengakses pornografi akan memiliki perpustakaan pornografi di otaknya. Kemudian ada semacam dorongan untuk terus menambah koleksinya. Di awal seseorang melihat pornografi, ia puas dengan gambar yang ringan saja. Lama-kelamaan ia terdorong untuk melihat yang lebih parah, mencari kepuasan yang lebih besar untuk mendapatkan sensasi berikutnya. Tak cuman melihat namun juga terdorong untuk melakukannya. Lama-kelamaan ia mengalami penyimpangan seksual. 100% orang yang melakukan kekerasan seksual diawali karena sering mengakses pornografi. Karena teko atau poci hanya mengeluarkan apa isi yang ada di dalamnya. Semakin sering ia terpapar pornografi, maka semakin sulit ia melepaskan pikiran tersebut. Parahnya,
Bukan hanya ia yang jadi korbannya, tapi orang lain yang menjadi korban kejahatan seksualnya. Wow, mengerikan. Yang keempat, dampak daripada pornografi, bahaya bagi yang belum menikah. Bagi orang yang belum menikah, ketika terpapar pornografi, ia akan tergoda untuk melakukan aktivitas seksual. Mereka melihat hal tersebut dapat dilakukan juga kepada orang yang di dekat, menjajal dunia prostitusi, atau bahkan melakukan kekerasan kepada orang di sekitar yang lebih lemah. Ia merusak dirinya dan merusak orang lain. Jadi biasanya setiap anak-anak muda yang belum menikah, kalau sering nonton pornografi, maka ketika pacaran dia akan berpacaran secara bebas. Dia bukan cuma pegang tangan, cium kening, tapi dia akan ingin melakukan hubungan seperti apa yang dia lihat di dalam konten pornografi tersebut. Dia akan menirunya. Hal inilah yang menyebabkan akhirnya orang tersebut melakukan dosa percabulan. Yang kelima, dampak daripada pornografi bagi yang sudah menikah berpotensi merusak hubungan dengan pasangannya. Semakin sering seseorang melihat pornografi, semakin rendah kepuasan yang mereka dapatkan terhadap tindakan seksual yang ringan. Apalagi jika tindakan ini berat sebelah, hanya dilakukan oleh salah satu pasangan saja, tentu terjadi ketimpangan ketika melakukan hubungan seksual karena perbedaan ilmu. Bagaimana mungkin? Sebagai seorang pria, suami yang sering nonton pornografi, pasti ilmunya sudah sangat luas. Sedangkan istrinya nggak ngerti apa-apa, maka istrinya akan di-abuse. Bisa jadi salah satu akan merasa tidak puas dan terdorong untuk melakukan dengan bukan pasangannya, untuk mencari kepuasan yang lebih besar. Pada akhirnya dapat memicu perselingkuhan dan perceraian dan keributan dalam rumah tangga. Yang keenam, dampak terhadap pornografi. Terjadi dampak terhadap keturunan atau vibrasi pornografi. Jika orang tua melakukan akses pornografi untuk alasan apapun itu dan mengulangi lagi dan lagi, akan terjadi dampak pada anak. Apa yang dirasakan, dipikirkan oleh orang tua dapat dirasakan vibrasinya oleh si anak. Semacam ada efek resonansi, efek domino. Misalnya orang tua yang memiliki emosi negatif berlebihan, sakit hati, dendam, kekecewaan berlebihan, vibrasinya bisa berdampak anak jatuh sakit. Nah, konten pornografi yang menjalankan pikiran dan perasaan orang tua akan tertangkap vibrasinya, spiritnya oleh si anak. Secara psikologis, vibrasi negatif ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ketika anak tak sengaja terpapar pornografi, efek vibrasi itu bekerja dengan cepat. Dan anak terancam mengalami adiksi pornografi sejak dini. Tanpa sadar hal itu terjadi karena ulah orang tuanya sendiri. Yang ketujuh, dampak daripada pornografi, putus sekolah bagi pelajar dan malas kerja bagi karyawan. Biasanya seseorang mengakses pornografi di malam hari dan menghabiskan waktu berjam-jam, mengakibatkan kurang tidur dan besok pagi tidak bisa full konsentrasi di sekolah atau di tempat pekerjaan. Di sekolah akhirnya tidak bisa mengikuti pelajaran. Di tempat pekerjaan tidak bisa lakukan do the best. Lama-kelamaan dia bisa putus sekolah karena dia malu sama teman-temannya. Tidak bisa mengikuti, tidak bisa menyeimbangkan. Atau mungkin dia bisa dikeluarkan dari sekolah karena tidak naik kelas berkali-kali. Dan juga hal ini bisa berdampak kepada seorang karyawan. Karena tidur terlalu larut-larut malam dan besok pagi dia nggak bisa konsentrasi mengerjakan tugas-tugasnya, lakukan kesalahan berkali-kali dan memecahkan target. Akhirnya dia di PHK, dia kehilangan pekerjaan, berdampak karena tidur kurang. Yang kedelapan, dampak daripada pornografi, hamil di luar nikah akibat karena melakukan sering nonton pornografi, akibatnya berpacaran tidak benar, akhirnya kemudian dia hamil dan akibatnya dia malu. Dan inilah membawa aib bagi keluarga, bagi dirinya sendiri. Dan 9, dampak daripada pornografi, melakukan aborsi. Begitu malu dia hamil, kemudian pacarnya suruh aborsi, dan dia juga malu terhadap orang tua atau teman-teman, akhirnya putuskan aborsi, membunuh janin tersebut. Ingat, dosa pembunuhan sama dengan dosa aborsi. Dosa aborsi sama dengan dosa pembunuhan. Itu sebabnya penting di sini untuk kita hindari celah-celah yang menghantar kita kepada dosa berikutnya. Ke-10, dampak daripada pornografi, penyakit kelamin atau penyakit menular seksual lainnya. Pornografi mengakibatkan hubungan seksual pranikah akan memicu kepada multi partner.
karena belum ada pasangan tetap, maka akan cenderung berganti-ganti dengan pasangan yang lain, dengan orang lain. Keadaan ini akan memperparah terjadinya penyakit menular seksual seperti sifilis, AIDS dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat ada 10 dampak daripada orang yang selalu mengakses pornografi. Kalau kita masih terus mau menonton nih, ini akan membahayakan dan merusak apa yang kita bangun dengan tangan kita sendiri. Dan kita akan merusak orang di sekitar kita.